Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita kasih sayang dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur padanya atas segala kenikmatan yang terus Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita. Dan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala terus nantiasa memberikan kita taufik untuk berjalan di atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, berjalan di atas ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan dari apa-apa yang telah kita bahas pada pertemuan beberapa waktu yang lalu tentang wasaya wa taujihat fi fiqh ta'abbud li rabbil bariyat, sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili yang di dalamnya menghimpun wasiat-wasiat serta arahan-arahan tentang bagaimana kita memahami hakikat peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil bariyat, Rabb Tuhan semesta alam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua poin pertama, dua poin yang sangat agung yang hendaknya kita pahami bersama ketika kita menjadi hamba Allah, ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mana secara ringkas, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwa Ar-Rabb al-Muttasif bil ghina al-mutlaq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, adalah Rabb yang mempunyai sifat al-ghani al-mutlaq atau al-ghina al-mutlaq. Allah huwal ghani. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Yang arti dari maha kaya yaitu la yahtaju ila ahadin fi kulli syai', sama sekali tidak membutuhkan apapun dari siapapun dalam hal apapun. Dan sebaliknya, kita para hamba fuqara ila Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai semua manusia, kalian itu fuqara ilallah, sangat butuh pada Allah fi kulli syai', dalam hal apapun, sekecil apapun kalian sangat butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya, zat yang maha kaya dan maha terpuji. Yang mana arti dari ayat ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai para hamba-hambaku semua, kalau seandainya semua di antara kalian dari awal sampai akhir, dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia,
semuanya berada pada puncak ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak menambah dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala huwal ghani. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh kepada ketaatan para hambanya. La tanfa'uhu ta'atul ta'i'in. Sama sekali ketaatan para hamba itu tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya, kalau seandainya semua di antara kalian dari awal sampai akhir, dari bangsa manusia maupun jin, semuanya berada di atas puncak kebobrokan, ya, puncak kemaksiatan, puncak kefajiran pada Allah Subhanahu wa taala, itu pun sama sekali tidak memudaratkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? La tadurruhu ma'siyatul 'asin. Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai sifat kekayaan yang mutlak, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bermudarat baginya kemaksiatan apapun yang dilakukan oleh para hambanya. Walaupun begitu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Hamid, Maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi para hambanya. Allah Subhanahu wa taala bahkan sangat berbahagia jika mengetahui hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat adalah salah satu dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berbahagia ketika mendapati hambanya bertaubat daripada bahagianya seorang hamba ketika mendapati hewan tunggangannya ada di sampingnya. Ketika sebelumnya kehilangan di padang pasir yang sangat luas, kehilangan hewan tunggangan yang mana di atas hewan tunggangan tersebut ada makanan, minuman serta perbekalannya, sehingga dia telah putus asa dan sudah menyerah. Tiba-tiba hewan tunggangannya hadir di hadapannya, sangat berbahagia. Bahkan diriwayatkan sampai mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saking senangnya sampai keliru. Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Min syiddatil farah, karena saking bahagianya sampai keliru. Tapi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih bahagia ketika mendapati seorang hamba bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua berkaitan dengan bagaimana seorang hamba difitrahkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak merupakan jasa orang yang telah berjasa kepadanya. Dan ini fitrah, ya, dan ini fitrah. Dan inilah yang disyariatkan dalam agama kita juga. Bagaimana seorang tidak melupakan jasa orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Yang paling utama itu jasa kedua orang tua kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk berbakti pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini amrun jibilli fitri. Ini fitrah. Setiap manusia yang masih berjalan di atas fitrahnya tidak mungkin berbuat jahat, tidak mungkin melupakan hak-hak kedua orang tuanya. Dan orang tua adalah musabbib, seorang yang berjasa sebagai wasitah, perantara, sebagai sebab adanya seorang anak hidup di dunia ini. Akan tetapi ketika kita tidak melupakan jasa orang tua, yang mana orang tua adalah sebab dari adanya kita di kehidupan di dunia ini, maka hendaknya kita tidak pula melupakan Allah Subhanahu wa taala, Rabb al-Mujid al-Haqiqi, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sebenarnya menjadikan kita ada, yang dengan perantara orang tua kita ada, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menciptakan orang tua kita. Maka hendaklah kita melebihkan Allah Subhanahu wa taala dari selainnya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-Khaliq al-Haqiqi, al-Mujid al-Haqiqi, pencipta yang sebenarnya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya bagaimana menggambarkan pada kita bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada para hambanya. Dalam ayat yang sering kita dengarkan dan sering kita baca dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala padaku, fala tuti'huma. Jangan taati keduanya. Akan tapi apa? Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taati, akan tapi jangan lupakan hak kedua orang tuamu. Tetap pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan pergaulan yang baik. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita dan kedua orang tua kita, zat yang menciptakan semua manusia dan orang tuanya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala walaupun begitu tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak untuk tetap berbakti pada orang tua walaupun orang tua memerintahkan anaknya untuk berbuat durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap mewasiatkan pada anak tersebut untuk tetap berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita para hambanya. Yang mana ketika kita mengetahui hakikat ini, mentadabburi hakikat ini, hendaknya kita semakin malu pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, penulis berkata ini, i'lam waffaqakallah anna haqqallahi 'alal 'ibadi 'azim wa annahum mahma tawassa'u fil 'ilm falan yaqdirullaha haqqa qadri fil ma'rifati bikamali. Qala jalla fi'ula ma qadarullaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Ketahuilah wahai para hamba Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Anna haqqallahi 'alal 'ibadi 'azim. Sungguh hak Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar yang wajib dilaksanakan oleh para hamba. Hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh para hambanya itu sangat besar, sangat banyak, sangat agung. Maknanya apa? Mahma tawassa'u fil 'ilm falan yaqdirullaha haqqa qadri. Sebesar apapun, sebanyak apapun seorang hamba itu tahu akan Allah Subhanahu wa taala, tetap hamba tersebut tidak bisa atau tidak akan sampai pada titik benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala la yuhitu bihi ilma. Kita walaupun hanya satu sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa benar-benar mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat luas. Dan implikasinya apa? Mahmajtahadu fil amal falan yufuhu haqqahu fil ibadah. Sebesar apapun, sebanyak apapun seorang hamba itu bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak mungkin mereka mampu untuk mencapai sebuah level yang mana pada level tersebut seorang hamba benar-benar mengerjakan atau benar-benar menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan oleh hamba tersebut. Dan ini sesuatu yang wajib kita pahami, wajib kita ketahui. Lan yaqdirullaha haqqa qadri, ma qadarullaha haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, walaupun kita telah mengerahkan berbagai kemampuan kita untuk menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu tersebut, tetap kita tidak pernah sampai pada suatu level kita
benar-benar menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat ketika turun pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebuah ayat, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada para sahabat ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai para manusia, wahai para hamba-hamba Allah, takutlah kalian pada Allah, bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, maksud ayat ini adalah an yuta'a fala yu'sa, an yuta'a Allah fala yu'sa, wa yudhkar fala yunsa, wa yushkar fala yukfar. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan apa? Dengan mentaatinya dan sama sekali tidak bermaksiat padanya. Senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir pada Allah, dan sama sekali tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yushkar fala yukfar, dan dengan benar-benar senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak pernah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berat. Makanya diceritakan oleh sahabat yang mulia Sa'id bin Jubair atau tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala menceritakan pada kita, lamma nazalat ittaqullaha haqqa tuqatih ishtadda 'alal qaum al-'amal. Para sahabat ketika turun pada mereka ayat ini, maka mereka langsung merasa berat. Ishtadda 'alal qaum al-'amal, merasa berat untuk melakukan ini semua. Tapi mereka tidak putus asa. Ketika mereka mengetahui bahwasannya hal tersebut sangat berat, mereka tidak meninggalkannya. Bahkan qamu hatta warimat araqibuhum wa taqarrahat jibahuhum. Mereka langsung bersungguh-sungguh dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat qiyamul lail, melakukan qiyam hatta tawarramat aqdamuhum, hatta warimat araqibuhum, sampai kaki-kaki mereka bengkak. Wa taqarrahat jibahuhum, dan juga dahi-dahi mereka pun bengkak ya. Likathratis sujud, karena banyaknya mereka berdiri dan sujud untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam rangka untuk meringankan pada kaum muslimin, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Maka dengan ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala mentaklif ya, mensyariatkan pada kita atau memberikan pada kita sebuah kewajiban untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Jadi aqsal ijtihad ya, bukan maknanya kita beribadalah semaumu ya, tidak, akan tetapi beribadalah sampai pada titik itulah kemampuanmu sebenarnya. Jadi tidak beribadahlah semaumu ya, tidak, akan tetapi ijtahid fil ibadah hasba istita'atika hatta ya'lamullahu mink annaka tudimu ala ta'atillah wa huwa bika alim. Makna dari ayat ini, bersungguh-sungguhlah kalian dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuanmu, sampai Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasannya engkau telah benar-benar berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna dari ayat tersebut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya keringanan ini hendaknya membuahkan hasil dalam diri kita. Kita hendaknya malu pada Allah Subhanahu wa taala. Malu pada Allah Subhanahu wa taala karena kita benar-benar tidak bisa, benar-benar tidak mampu untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hendaklah kita mencela diri-diri kita masing-masing. Bagaimana kita benar-benar muqassirun. Kita benar-benar tidak mampu, kita benar-benar banyak dan sering menyepelekan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh tidak mungkin ya, siapa di antara kita yang benar-benar terus mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan sama sekali tidak pernah bermaksiat padanya. Siapa di antara kita yang terus dalam kehidupannya terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah lupa sedikit pun kepadanya. Dan siapa di antara kita yang terus berada dalam keadaan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Selevel para sahabat yang mana mereka adalah kaum yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum yang mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya mereka adalah sebaik-baik bangsa, ya, sebaik-baik masa, sebaik-baik kaum, sebaik-baik masyarakat, khairul quruni qarni. Dan tapi mereka pun merasa bahwasanya mereka tidak mampu untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai lecet, ya, sampai lecet kaki-kaki mereka, sampai bengkak kaki mereka dan juga lecet dahi-dahi mereka. Apalagi kita, ya, apalagi manusia-manusia yang hidup setelah mereka. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah sampai level ini, ya, itulah sebenarnya level yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah sampai level bahwasannya kita mengakui bahwasannya kita ini belum mampu untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mencapai level kita mengakui bahwasannya kita ini muqassirun fi adai haqqillah, kita benar-benar mutasahilun, kita sering meremehkan dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sudah sampai titik yang mestinya kita lakukan, ya. Karena kita sudah mencapai titik yang mana kita itu merasa malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba sudah mencapai titik ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amal-amal perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya pada derajat-derajat yang mulia. Karena itulah hakikatut ta'abbud, ya. Itulah hakikat dari peribadahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatut ta'abbud itu adzullu wal inkisar. Hakikat peribadahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana seorang hamba merasa rendah di hadapan Khalik, di hadapan penciptanya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba sudah mencapai level bahwasannya dia mengaku bahwasannya dia tidak pernah bisa mencapai atau memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu dia semakin beribadah, semakin berijtihad, semakin bersungguh-sungguh dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sudah berada pada level yang diharapkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat dari poin-poin atau dari wasiat-wasiat dan arahan-arahan yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "I'lam ayyuhal muslim al-muwahhid, i'lam ayyuhal muslimul muwahhid, annaka fi ahli syirki wal kufri kasya'ratin bayda'a fi thawrin aswad." Ketahuilah bahwasanya engkau, wahai hamba Allah yang muslim, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau itu sangat sedikit, ya. Sesungguhnya kalian, wahai ahli tauhid, itu sangat sedikit jumlah kalian dibandingkan dengan ahlu syirki wal dhalal, dibandingkan dengan ahlu syirki wal kufur, dibandingkan dengan orang-orang yang kufur dan berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian itu sangat sedikit sekali, sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mal muslimuna fil kuffar illa kasya'ratin bayda'a fi thawrin aswad, au kasya'ratin sauda'a fi thawrin abyad." Sungguh kaum muslimin jika dibandingkan dengan kaum kufar itu hanya sebanding dengan apa? Satu helai rambut putih, satu helai bulu putih pada seekor kerbau yang berwarna hitam. Jadi kerbau berwarna hitam, ketika kita mendapati bulu yang putih, maka kita akan mendapati bulu yang putih itu sangat sedikit ya. Sangat sedikit sekali karena memang pada dasarnya warna dasar kerbau itu hitam. Ketika kita mendapati bulu yang putih itu sangat sedikit, itulah permisalan ahlu tauhid di tengah-tengah ahlu al-kufr wad dhalal, di tengah-tengah orang-orang kufar dan musyrikin. Sangat sedikit sekali, apalagi ketika di mahsyar kelak, di padang mahsyar kelak, sebagaimana ditafsirkan oleh atau sebagaimana dijelaskan dalam syuruhat. Ini sangat-sangat sedikit sekali ya, sangat-sangat sedikit sekali. Apalagi kalau kita semakin meruncingkan ya, semakin memperkecil ini orang-orang yang ahli tauhid dibandingkan ahlu al-bidah, misalnya ahlu sunnah dibandingkan dengan ahlu al-bidah. Apalagi kita semakin mempersempit misalnya ahlul ilm dibandingkan dengan al-juhal, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dibandingkan orang-orang yang tidak peduli terhadap ilmu. Semakin sedikit. Dan ini menjadikan kita hendaknya bertanya-tanya kepada diri kita sendiri ya. Masing-masing dari kita hendaknya menanyakan pada diri masing-masing di antara kita sendiri. Fahal adrakta haqiqata hadhihi nisbah wa hal sya'arta bi hadhihi ni'mah wa hal qadarta hadhihi minna haqqa qadriha. Pernahkah kita menanyakan pada diri kita sendiri, ya, sudahkah engkau bersyukur terhadap nikmat ini ya. Ini nikmat ya. Bagaimana engkau Allah pilih di antara sekian juta, sekian miliun ya, sekian miliar manusia, Allah pilih engkau untuk berada di atas tauhid. Allah pilih Anda untuk berada di atas agama ini. Allah pilih Anda untuk menjadi salah satu dari bagian para thalabul ilm. Apakah itu semua disebabkan oleh apa? Oleh kepintaran engkau, ya, oleh kepintaran Anda? Apakah itu semua karena Anda kaya? Apakah itu semua karena Anda mempunyai nasab yang baik, nasab yang tinggi? Atau apakah itu karena kedudukan Anda tinggi sehingga Allah pilih Anda, pilih kita semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Tapi hendaknya kita istisyar bihadhihi ni'mah. Kita mentadabburi nikmat ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala memilih Anda karena itu semua? Tidak ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih kita karena itu semua ya, karena kepintaran, karena kekayaan, karena nasab, karena apa? Karena kedudukan, tidak. La wallahi laisa hadha huwa sabab. Bukan karena itu semua. Bukan karena itu semua. Sungguh engkau tahu, kita semua tahu ya. Semua kaum muslimin tahu bahwasanya tidak ada yang lebih mulia nasabnya dibanding nasabnya anaknya, dibanding nasab putranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan tapi putranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal putra dari Nabi Ibrahim adalah ibnun li khalilillah, putra dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih mulia dan nasabnya dari putra dari kasih Allah Subhanahu wa taala? Kan tapi Allah tidak pilih. Begitu juga ketika kita melihat pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, Abu Lahab, dan juga anak dari Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Maksudnya tadi ayah dari Nabi Ibrahim dan putra dari Nuh alaihi salatu wassalam. Siapa yang lebih mulia nasab dibanding mereka?
Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pilih mereka. Ketika kita melihat orang-orang yang menguasai dunia saat ini, ya, para raja, para muluk saat ini maupun yang lalu, bagaimana kita melihat Fir'aun, Namrud, Abraha, dan juga yang lain, siapa yang lebih kaya dari mereka? Siapa yang lebih tinggi kedudukannya dari mereka di dunia ini? Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memilih mereka. Dan juga ketika kita melihat orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas dari kalangan orang-orang yang ahli filsafat, mereka sangat cerdas. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberikan kecerdasan, akan tetapi mereka tidak diberikan kesucian jiwa. Ya, mereka cerdas. Nah, tapi ketika mereka ingin itsbat wujudallah, ya, mereka ingin itsbat wujudillah, mereka tidak mampu. Bagaimana mereka membuktikan adanya Allah saja mereka muter-muter. Tidak sampai pada pembuktian yang sebenarnya bahwasannya Allah itu ada. Ini menunjukkan bahwasannya mereka itu cerdas, ya cerdas. Dan tapi mereka diberikan kesucian jiwa sehingga mereka tidak diberikan hidayah untuk mengetahui agama ini dengan sebenar-benarnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang sedikit itu dibanding mereka, orang-orang yang kaya, orang-orang yang dengan kedudukan yang tinggi, orang-orang dengan nasab yang mulia? Kenapa tidak memilih mereka? Justru memilih orang-orang yang sedikit itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu 'alimun hakim." Inilah sebab sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Allah lah yang menjadikan kalian itu mencintai keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memasukkan keimanan dalam hati-hati kalian semua. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan jadikan iman itu terhias di hati-hati kalian. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan, dan Allah pula lah yang menjadikan kalian itu membenci, kalian itu benci kekufuran, benci kefasikan, dan benci kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlan minallahi wa ni'mah. Di sini Allah Subhanahu wa taala semakin mempertegas itu semua, ya, hidayah al-iman, hidayah al-irsyad, hidayah at-taufik, itu semua mahdul fadl minallah, mahdu ni'matin minallah. Itu semua murni karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Murni karena kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, murni karena keutamaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang sedikit itu. Allahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari miliunan, ya, dari miliaran manusia, dipilih dari mereka sedikit untuk diberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Dan ayat-ayat yang lain banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim." Dalam ayat selanjutnya, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Itu adalah keutamaan Allah. Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba tersebut yang Allah kehendaki kebaikan padanya. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai keutamaan yang sangat besar.
Dan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Dalam ayat ini Allah mempertegas kembali, siapa yang menjadikan kalian itu keluar dari kubangan kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, bukan siapa-siapa, bukan Anda sendiri, bukan karena kecerdasan Anda, bukan karena keutamaan Anda, bukan karena Anda itu berhak sebenarnya, bukan karena Anda itu berhak, yang lain tidak berhak, bukan. Karena itu murni kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, murni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'alim." Kalau sekiranya bukan karena taufik dari Allah, kalau sekiranya bukan karena kasih sayang dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada satupun dari kalian itu suci, ya. Tidak ada satupun dari kalian itu muslim, mukmin, muwahhid, tidak ada. Walakinallaha yuzakki man yasha, tetapi Allah lah yang membersihkan, mensucikan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu samii'un 'alim. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Kalau sekiranya bukan karena kasih sayang dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalian semua pasti akan ikut setan. Pasti akan mengekor hawa nafsu kalian, pasti akan mengekor syaitan. Illa qalila, kecuali sedikit di antara kalian yang diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat di atas sungguh menggugah kita, ya, bahwasannya sebab hidayah, ya, sebab hidayah. Jadi hidayah itu tidak ada hidayah irsyad, ya, ada hidayah taufik. Semua hidayah, ya, semua hidayah, baik hidayah yang menjadikan kita masuk Islam atau hidayah yang menjadikan kita ini mau untuk mengerjakan risalah-risalah Islam, mengerjakan petuah-petuah Islam. Itu semua apa? Itu semua karena mahdu taufikin minallah, karena murni kasih sayang dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, murni kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, min ghairi istihqaqin minhum lidzalik. Bukan karena kita berhak, ya, bukan karena para manusia atau karena para hamba-hamba tersebut berhak atas hidayah tersebut. Tidak, itu murni karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Maka kalau kita tahu hakikat ini, hendaknya kita apa? Hendaknya kita sering-sering memuji Allah Subhanahu wa taala, sering-sering bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita, yang mana kita tidak mungkin mendapatkan hidayah tersebut kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Kita jangan sampai kita seperti orang-orang munafikun yang yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Yang mana mereka itu merasa berjasa, ya, merasa berjasa kepada Islam, merasa berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka masuk Islam. Tidak, ya. Mereka tidak berjasa, sama sekali tidak berjasa, tapi Allah lah yang berjasa pada mereka. Qulillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Akan tapi Allah lah yang berjasa kepada mereka, yang mana Allah lah yang memberikan hidayah kepada mereka untuk beriman, untuk masuk Islam. Jadi syiar kita adalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kenapa Allah memilih kita, tidak mereka?
Ini menjadikan kita hendaknya terus bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan sebenar-benar syukur. Syukur yang menjadikan kita terus memahami kita ini tidak mungkin menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, sehingga kita terus dan bahkan semakin menambah ibadah kita, ya, semakin menambah ijtihad kita, kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya ini masih menyambung, ya, masih sambungan dari poin yang nomor 4. Poin yang kelima, i'lam Abdullah anna ma 'abadnallaha bi'ibadatin illa lillahil minnatu 'alaina fiha min wujuhil la tuhsa. Tadi kita bicara secara mujmal, kita bicara tentang kenikmatan Allah secara global. Tetapi kalau kita menilik secara lebih terperinci, maka ketahuilah wahai para hamba Allah, sungguh ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah, dengan satu ibadah misalnya, maka dalam satu ibadah tersebut saja kita sama sekali tidak lepas dari kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Dalam satu ibadah saja kita sama sekali tidak terlepas dari keutamaan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, walaupun hanya dalam satu ibadah saja. Fa huwallazi arsyadana laha. Ini poin pertama. Allah lah yang menunjuki kita untuk melakukan ibadah tersebut, ya, bahwasanya ibadah tersebut disyariatkan pada kita. Salat misalnya, Allah lah yang memberitahukan pada kita, Allah lah yang memberikan pada kita hidayah bahwasanya salat itu diwajibkan. Wa hada qulubana li iradatiha wa qasdiha. Ini poin kedua. Allah lah yang menjadikan kita itu ingin melakukannya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak ada yang mau untuk melakukan salat, ya, walaupun hanya niat, tidak ada. Tapi Allah lah yang menjadikan kita untuk berniat melakukan suatu ibadah. Wa huwa alladzi razaqana husnan niyyah wal ikhlas fiha. Poin ketiga, Allah pula lah yang menjadikan kita itu ikhlas. Allah lah yang menjadikan kita itu benar-benar husnan niyyah, ya, benar-benar berniat baik untuk melakukan ibadah tersebut, ya, tidak ada niat-niat jahat yang melingkupi niat untuk melakukan ibadah tersebut. Allah lah yang menjadikan itu semua, bukan kita, ya. Poin keempat, wasallamana minal amrad wasyawaghil almani'ah min adaiha. Allah pula lah yang menjadikan kita ini bisa untuk sampai melakukannya, tidak terhalang oleh apapun, ya. Tidak terhalang oleh penyakit-penyakit hati maupun halangan-halangan yang lainnya yang menjadikan kita tidak jadi melakukan ibadah tersebut. Salat misalnya, ya. Banyak sekali halangan-halangan, ya. Banyak sekali was-was setan yang menjadikan kita itu tidak jadi melakukan suatu ibadah. Walau was-was yang tak nampak maupun was-was yang nampak. Kegiatan-kegiatan yang tak nampak maupun kegiatan-kegiatan yang nampak, banyak sekali halangan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghindarkan halangan-halangan tersebut sehingga kita bisa melakukan ibadah tersebut. Kemudian poin selanjutnya, wa sarafa 'annal wasawis wal khatarat al muqallilah min ajriha wa thawabiha. Dan Allah pula lah yang menyingkirkan was-was setan, menyingkirkan berbagai pikiran-pikiran yang melingkar di dalam otak kita, dalam hati kita ketika kita melakukan sholat. Yang dengan itu dengan was-was tersebut, dengan pikiran-pikiran tersebut menjadikan ibadah kita sholat itu ibadah sholat kita semakin sedikit pahalanya, semakin sedikit maknanya. Tapi dengan bantuan Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah lah menjadikan kita khusyuk. Kita khusyuk dalam sholat itu semua karena taufik dari Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa huwa alladhi a'ana al-abdan wal jawarih 'ala imtithaliha. Begitu juga Allah lah yang menjadikan badan kita ini kuat untuk melakukan ibadah tersebut. Kalau bukan karena Allah, badan kita ini tidak kuat untuk melakukan ibadah. Allah lah yang menjadikan badan kita kuat untuk melakukan ibadah tersebut. Wa qawwal azaim wal himam ala tahsiniha wa ikmaliha.
Allah pula lah yang menjadikan kita ini kuat untuk menyempurnakan ibadah kita. Kalau bukan karena Allah, kita bisa jadi di pertengahan kita, di pertengahan sholat ya, di pertengahan umrah, pertengahan haji, kita udah kabur ya dari ibadah tersebut ya. Atau kalau bukan jasad kita yang kabur, pikiran kita yang kabur. Kita sholat seakan-akan tidak sholat. Kita sholat, tapi pikiran kita kabur kemana-mana. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita terus meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar menguatkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah ma'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah untuk benar-benar bisa bersyukur padamu, benar-benar bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya padamu ya Allah. Wa hatta tamut 'ala al-wajhi sahih bi fadlihi wa minnatihi. Sampai dan Allah pula lah yang menjadikan kita ini benar-benar bisa menyempurnakan ibadah tersebut sampai benar-benar kita melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari ayat yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa berjasa ya. Mereka merasa berjasa ketika mereka masuk Islam. Tidak, sama sekali jangan, la tamunnu 'alayya islamakum, jangan merasa berjasa karena kalian telah masuk Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar-benar jujur, bukan gara-gara kalian itu beriman, bukan gara-gara kalian itu bisa menyempurnakan satu ibadah. Bukan, karena akan tapi itu tidak lain dan tidak bukan kecuali karena al-man dari Allah, karena nikmat dari Allah, karena pemberian Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar jujur, bukan karena kita semua. Makanya dalam sebuah riwayat berkata Musa alaihi salatu wassalam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bukit Tur, ya Rabbi in ana shallaitu fa min qibalik. Ya Allah, kalau aku mengerjakan salat maka itu dari Engkau. Maka itu tidak lain dan tidak bukan kecuali karena taufik dari Engkau. Wa in ana tasaddaqtu fa min qibalik. Begitu juga ketika aku bersedekah. Wa in ballaghtu risalatik fa min qibalik. Begitu juga ketika aku menunaikan kewajibanku menunaikan risalah ini, itu juga dari Engkau. Maka Nabi Musa mengatakan, fa kaifa ashkuruk, kalau begitu bagaimana aku bersyukur padamu ya Allah, kalau semua hal ini ya, kalau semua apa yang aku lakukan di dunia ini semua karena Engkau, bagaimana aku bersyukur padamu ya Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apapun yang kita lakukan itu tidak mungkin kita bersyukur, bisa mencapai sebuah titik kita benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang diberikan kenikmatan, diberikan taufik untuk mengerjakan suatu ibadah, maka itu wajib untuk disyukuri karena itu minnah dari Allah. Dan syukur pun itu merupakan minnah. Syukur itu sendiri merupakan nikmat yang membutuhkan syukur yang lain. Jadi syukur sampai ila ma la nihayata lahu, sampai tidak ada batasnya. Kalau kita sudah sampai titik itu ya, itulah yang diharapkan. Itulah yang diharapkan dari kita, dari seorang hamba yang mana dia merasa bahwasanya dia itu butuh bersyukur karena semua apa yang dilakukan itu adalah murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ke-6. Poin yang kelima yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, poin-poin selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa yudirru alaina ni'am. Senantiasa terus memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang dilanjutkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain, dan memberikan pada kita kenikmatan pula untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu
wa taala dan menolong kita untuk benar-benar mengerjakan ibadah ini sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.